Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan dengan protokol COVID-19. Baiklah, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kelas 10 untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 sebenarnya. Oke? Tetap bersama Ibu Nila di kelas 10. Indikator pencapaian kompetensi kita kali ini menerangkan peran dan fungsi sosiologi, menemukan gejala sosial, membandingkan contoh-contoh gejala sosial, menganalisa peran sosiologi dalam menganalisis gejala sosial, menentukan pengertian gejala realitas sosial, membedakan contoh-contoh gejala sosial, menalar peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di dalam masyarakat. Peran sosiologi atau peran sosiolog. Sosiolog adalah orang yang mempelajari atau memiliki ilmu dibagi pada bagian sosiologi. Yang pertama, sebagai ahli riset, baik itu riset ilmiah atau riset untuk kepentingan pengembangan keilmuan maupun riset yang diperlukan untuk sektor-sektor industri. Kedua, sebagai konsultan kebijakan. Kebijakan atau kebijaksanaan khususnya ikut membantu, memperkirakan, mempengaruhi kebijakan-kebijakan sosial tertentu, misalnya kebijakan sosial yang akan diambil oleh pemerintah. Yang ketiga, teknisi, yang populer disebut sebagai sosiolog klinis, merencanakan dan pelaksanaan program kegiatan dalam masyarakat. Yang keempat, guru, contohnya ibu, dalam proses belajar mengajar, transfer ilmu tentang sosiologi. Terakhir yaitu sebagai pekerja sosial, layanan sosial bagi masyarakat bisa kita contohkan sebagai adanya LSM di tengah-tengah masyarakat. Peran sosiologi. Yang pertama, perencanaan sosial. Berfungsi merencanakan perencanaan sosial untuk memahami perkembangan kebudayaan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun modern, sehingga proses penyusunan permasyarakatan suatu perencanaan sosial relatif mudah untuk dilakukan. Karena sosiologi itu sangat memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam, hubungan antar golongan dan proses perubahan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Penelitian. Dalam penelitian masyarakat memiliki kelebihan dibandingkan ilmu-ilmu lain. Karena seorang sosiolog dia memahami tentang simbol-simbol, kemudian penelitiannya bersifat empiris dan lebih mengutamakan pemikiran yang logis. Pembangunan. Sosiologi berperan sebagai dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pemecahan masalah. Tahap-tahapan ini memiliki penjabaran yang sangat panjang. Misalnya pada tahap perencanaan gunanya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Pada tahap pelaksanaan
Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian terhadap pola-pola kekuasaan wewenang yang ada dalam masyarakat. Sedangkan pada tahap evaluasi, kita akan menganalisis terhadap efek pembangunan. Misalnya kebersihan pembangunan, kemudian atau kemerosotan pembangunan dan lain sebagainya. Terakhir, pemecahan masalah. Masalah timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor seperti faktor ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Kita lanjut pada pembahasan tentang gejala sosial atau kita sebut sebagai fenomena sosial. Gejala sosial ini merupakan suatu fenomena yang menandai atau simptom munculnya permasalahan sosial dalam masyarakat. Jadi kalau ada misalnya seorang anak itu dia dikatakan sebagai demam berdarah, maka dia akan menunjukkan sesuatu yang menjadikan dia sebuah gejala. Begitu juga kita melihat tentang permasalahan atau fenomena sosial. Sebelum permasalahan itu merebak pada masyarakat, maka awal dari permasalahan itu kita sebut sebagai gejala-gejala. Emil Durkheim adalah tokoh sosiologi klasik yang mempopulerkan gejala sosial sebagai objek kajian sosiologi. Nah, pengertian fenomena menurut tokoh klasik ini, fenomena itu bisa kita sebut sebagai fakta sosial. Dalam bukunya Suicide, A Study in Sociology, Durkheim melihat fenomena bunuh diri sebagai fakta sosial, di mana bunuh diri dulu tidak terbayangkan oleh masyarakat ada kaitannya dengan fakta sosial. Banyaknya terjadi bunuh diri dalam masyarakat, itu muncul diakibatkan karena rendahnya solidaritas sosial anggota komunitas yang pada saat itu diteliti oleh Emil Durkheim. Gejala sosial misalnya adalah adanya ketimpangan ekonomi yang tajam antara si kaya dan si miskin di ibu kota. Adapun karakteristik gejala sosial tersebut adalah satu, sangat kompleks, complicated. Dua, beraneka ragam, banyak. Tidak universal, maksudnya hanya beberapa atau sekelompok masyarakat yang bisa terjadi gejala sosial. Jadi tidak selalu dia menyeluruh. Dinamis, tidak mudah dimengerti karena kita melihat fakta di balik realita. Ada kekurangan objektif dalam melihat gejala sosial dan dia bersifat kualitatif. Sulit untuk diprediksi. Berikutnya adalah jenis gejala sosial menurut Peter Sorokin. Yang pertama, gejala sosial religius yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, gejala sosial ekonomi yang biasanya terjadi di bagian negara manapun. Yang ketiga, gejala sosial politik, misalnya dalam pemilihan calon presiden. Yang keempat, gejala sosial politik. Oh, ada dua. I'm sorry. Kita lanjut saja ya. Contoh gejala sosial. Bullying. Zaman sekarang tahun 2020 ini banyak terjadi bullying di kalangan pelajar maupun di kalangan orang dewasa. Nah, ini harus kita hindari karena bullying akan merusak secara psikologis maupun tatanan kelompok yang ada dalam masyarakat tersebut. Kemudian berita hoax yang sangat mempengaruhi masyarakat
tentang dalam penyerapan berita. Ini sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang melihat sebuah permasalahan. Apakah berita yang mereka serap itu benar atau itu hanya merupakan sebuah sesuatu yang dibuat-buat oleh kelompok yang ingin menghancurkan suasana atau merusak suasana. Plagiarisme. Yang baru-baru kita dengar saat ini adalah video Keke bukan boneka itu dihapus di media sosial karena dianggap sebagai plagiat terhadap lagu yang dia bawakan. Baiklah anak-anak ibu, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mampu memahaminya dan jangan lupa membaca buku dan referensi lainnya yang ada di sekitarmu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.